Yasinan malam Jumat tadi jaringannya itu ya. Yasinan malam Jumat. Yang diperintahkan apa? Surat Al-Kahfi. Karena mengamalkan Yasin, maka Al-Kahfi ditinggalkan. Maka benarlah yang disampaikan oleh para ulama, ketika hidup satu sunnah, maka akan mati satu bid'ah. Ketika hidup satu bid'ah, maka akan mati satu sunnah. Contoh realnya adalah saat malam Jumat. Ketika kita mengamalkan surat Al-Kahfi, tidak membaca Yasin. Tapi ketika membaca Yasin, Ustadz Mujiman yang kami hormati, memang kami akui sebagian kalangan menganggap bahwa membaca surah Yasin di malam Jumat bertentangan dengan ajaran syariat. Kami akui itu, termasuk golongan Muhammadiyah dan Wahabi sangat menolak membaca surah Yasin setiap malam Jumat. Mereka menganggap bahwa kegiatan tersebut tidak ada dalilnya. Memang betul, yang paling umum diterangkan dalam kitab-kitab fikih dan hadis adalah ajaran dan keutamaan membaca surah Al-Kahfi, baik di hari Jumat atau malam Jumat. Keutamaan membaca surah Al-Kahfi berlandaskan dalil hadis yang cukup banyak. Bahkan beberapa di antaranya mencapai derajat hadis sahih. Jarang kita temukan dalam kitab fikih atau hadis anjuran membaca surah selain surah Al-Kahfi pada saat malam Jumat, termasuk anjuran atau keutamaan surah Yasin. Jarang kita temukan. Namun Ustadz Mujiman yang kami hormati, demikian hal tersebut tidak cukup untuk menjadi landasan menyimpulkan bahwa selain surah Al-Kahfi tidak ada dalilnya. Itu yang perlu Ustadz Mujiman ketahui. Syekh Abdul Raul Al-Manawi menegaskan bahwa anggapan bahwa hanya surat Al-Kahfi yang dianjurkan saat malam dan hari Jumat merupakan kekeliruan yang nyata. Ini yang bilang bukan saya, tetapi seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Raul Al-Manawi. Ditemukan anjuran membaca selain surah Al-Kahfi dalam beberapa hadis, meski kualitas sanadnya tidak sebaik anjuran membaca surah Al-Kahfi. Tadi kata Ustadz Mujiman tak ada dalilnya, tak ada hadisnya. Ada Ustadz Mujiman, ada. Mungkin Ustadz Mujiman belum menemukannya. Jangan cepat kali mulut Ustadz Mujiman mengatakan tidak ada hadisnya baca surah Yasin di setiap malam Jumat. Ada. Tak boleh mulut kita lancip Ustadz Mujiman. Ustadz itu kan Ustadz, antum itu kan Ustadz. Al-Manawi menyebutkan beberapa surat yang diterangkan keutamaannya dalam sebuah hadis, yaitu surah Al-Baqarah, Ali Imran, As-Saffat, dan surah-surah yang menyebutkan ihwal Ali Imran. Nah, keutamaan membaca surah Yasin adalah kelebihan membaca surah Yasin ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud sebagai berikut. Man qara'a suratan Yasin wasafati siapa orang yang membaca surah Yasin dan surah Saffat pada malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Habr. Lalu kemudian ada berikut ini statement Al-Manawi dalam kitabnya yang fenomenal, Faidul Al-Qadir, komentar atas kitab Al-Jami' Al-Saghir. Di kitab ini diterangkan bahwa tidak ada bacaan yang dianjurkan di malam Jumat kecuali surah Al-Kahfi. Membaca sudah menjadi amaliyah di beberapa surah dan madrasah. Anggapan demikian tidak benar. Sesungguhnya terdapat beberapa hadis tentang anjuran membaca selain surah Al-Kahfi di malam dan hari Jumat. Di antaranya hadis riwayat Al-Taimi dalam kitab At-Targhib, barang siapa membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran di malam Jumat, yang mendapat pahala sebesar sesuatu di antara bumi ketujuh langit dan langit ketujuh, bumi ketujuh dan langit ketujuh. Ini adalah hadis yang aneh dan sangat lemah. Dan hadis Imam Abu Daud dari Al-Habar, barang siapa membaca surah Yasin di malam Jumat,
Allah mengabulkan permintaannya. Di dalam hadis ini terdapat sanad yang terputus memang. Meskipun kualitas hadis tadi ini adalah sanadnya lemah, meskipun sanad hadis tentang khataman surat Yasin ini tergolong sangat lemah, namun tetap dianjurkan dan dapat diamalkan isi kandungannya menurut ulama ini. Sebagaimana ditegaskan oleh ulama bahwa hadis-hadis lemah boleh diamalkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan amal asalkan bukan tergolong hadis maudhu. Kalau hadisnya lemah, dhaif, boleh diamalkan karena hal-hal amaliyah. Jadi boleh ya Ustadz Mujiman ya, karena ini yang ngomong ini langsung ulama. Memang hadisnya lemah. Beda kata Ustadz Mujiman tadi, tak ada hadisnya. Tak ada hadisnya sama hadisnya lemah itu beda Ustadz Mujiman ya. Lalu kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa merupakan ketetapan hadis dhaif, mursal, munqati, mu'dal dan mauquf dapat dipakai untuk keutamaan amal menurut kesepakatan ulama. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah Beirut. Jadi Ustadz Mujiman yang terhormat, memang hadisnya lemah, tapi bukan tidak ada hadisnya. Kalau boleh, kalau malam Jumat itu baca surah Al-Kahfi, silahkan, hadisnya kuat memang. Tapi jangan kita katakan bahwa membaca surah Yasin di malam Jumat bid'ah, karena ada dalilnya, ada hadisnya walaupun lemah Ustaz ya. Kata ulama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa boleh mengamalkan dari hadis yang lemah. Terima kasih Ustadz Mujiman.